Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah material polimer, yaitu yaitu mengenai ionic conductivity atau konduktivitas ionik suatu material polimer. Dan perkenalkan kembali, saya Khairuddin Gabrasya dengan NPM 220605646, Teknik Metalurgi Material Angkatan 2022. Nah, kembali lagi pertama yaitu merupakan definisinya sendiri. Konduktivitas ionik itu apa ya? Konduktivitas ionik adalah suatu kecenderungan suatu zat untuk melakukan eh, konduksi ioniknya atau di sini merupakan pergerakan ion untuk mengantarkan arus listrik melalui pergerakan elektronnya. Dan di sini perbedaan dengan konduktivitas elektron dan konduktivitas ion sendiri merupakan bahwa konduktivitas elektron itu elektron bertanggung jawab untuk mengantarkan arus. Dan di sini konduktivitas ion seperti elektrolit itu bahwa ion-ionnya yang bergerak bebas dalam matriks dan memungkinkan aliran listrik. Dan untuk aplikasinya sendiri di sini bisa dalam baterai atau sel bahan bakar, sensor, dan elektrokimia. Nah, terus gimana sih uh, konduktivitas ion mekanisme transportnya? Di sini dari proses mekanisme transport ion ada beberapa, yaitu intrachain hopping, interchain hopping, surface hopping, intrachain hopping, difusi, dan konveksi. Di samping ada gambaran yang pertama dari penjelasannya di bawah, itu intrachain hopping terjadi ketika ion berpindah dari satu gugus ke gugus fungsional lain pada rantai yang sama di intra. Dan di sini yang kedua yaitu interchain hopping ketika ion berpindah dari satu rantai polimer ke rantai polimer yang lain. Jadi berpindah rantai polimer. Lalu surface hopping yaitu ketika ion melompat dari suatu molekul ke molekul lain di permukaannya. Dan yang keempat yaitu intrachain hopping, yang mana ion berpindah dari suatu gugus fungsional ke gugus fungsional yang lain dalam rantai polimer yang sama. Dan juga difusi merupakan ketika ion bergerak melalui polimer dengan bantuan hidrogen dari tentu saja dari konsentrasi yang tinggi ke rendah. Lalu konveksi yaitu ketika ion dilakukan suatu konveksi melalui media cair. Selanjutnya yaitu aplikasi polimer berdasarkan konduktivitas ionnya. Di sini diketahui bahwa saya tampilkan ada beberapa contoh aplikasinya, yaitu dari sel bahan bakarnya, sel elektrolisis, baterai, dan sensor. Di sini misalnya sebagai dari bahan bakarnya, sel bahan bakar, penukaran proton, bahwa membran pertukaran proton memungkinkan transfer ion H+, sehingga transfer ion lebih cepat karena ukurannya yang kecil. Di sini bisa, dan sel elektrolisis kemungkinan di sini bisa seperti panel surya begitu. Di situ adanya per, menghasilkan listrik dari reaksi yang terjadi di dalamnya, dan adanya konduktivitas ion apabila adanya suatu polimer di dalamnya. Dan juga dari baterai dan sensor, di sini saya tampilkan suatu contoh jurnal dengan judul analisis konduktivitas termal pada polimer elektrolit dan hitosan, yang mana digunakan untuk aplikasi baterai ion lithium. Di sini juga contohnya saya berikan dari suatu lithium ion baterai uh, dari pergerakan ionnya sendiri. Nah, terus bagaimana sih cara meningkatkan konduktivitas ionnya? Nah, di sini saya tampilkan ada beberapa cara yang memungkinkan berdasarkan beberapa sumber dan jurnal yang sebelumnya juga termasuk, yaitu memodifikasi gugus fungsionalnya, juga ada mengubah morfologi, yang mana di sini bisa dari kristalinitasnya, keteraturan orientasinya, dan juga dari suhu, kelembaban, serta elektrolit yang digunakan sebagai konduktivitas ionnya, yang bisa mempengaruhi mekanisme-mekanisme. Selanjutnya yaitu mengenai pengembangan ion conductivity
polymer materials, yang mana di sini ada beberapa tantangan ataupun kendala dari suatu polimer dalam memaksimalkan sifat ion konduktivitasnya, yaitu dari keterbatasan suhu, kimia, dan elektrolit serta kendala prosesnya. Di sini suhunya dilihat bahwa diketahui bahwa polimer memiliki suhu yang rentan suhu yang untuk beroperasi itu terbatas, dan juga dari kimianya sendiri di sini polimer cenderung mudah untuk bereaksi dan juga agresif, dan juga mudah mengalami deformasi oleh lingkungannya. Dan juga di sini keterbatasan elektrolit di sini bahwa polimer itu memang cukup sulit ditemukan dengan dengan kemampuan elektrolit yang tinggi begitu, sehingga konduktivitas ionnya juga mungkin sulit dan atau perlu ditambah dengan eksternal atau tambahan sebagai pemicu begitu. Dan kendala prosesnya di sini konduktivitas ion cukup rumit dan membutuhkan kontrol yang ketat dari kendalanya. Di bawah merupakan saya tampilkan contoh jurnal juga yang membahas mengenai optimalisasi konduktivitas ionik. Dan di sini diketahui kenapa perlu dioptimalisasi, yaitu adanya kekurangan dari keseimbangan antara konduktivitas ionik, sifat mekanik, dan pemilihan jenis konsentrasi plastizir. Juga komposisi yang tepat diperlukan untuk pemilihan dari polimer tersebut. Untuk kesimpulannya sendiri diketahui bahwa konduktivitas ionik adalah ukuran kecenderungan satu zat untuk melakukan kondisi ionik atau pergerakan ion untuk menghasilkan arus dan pergerakan elektron. Konduktivitas ionik dalam polimer dipengaruhi oleh struktur kimia, mekanisme transport ion, dan morfologi material. Dan aplikasi bisa sebagai bahan bakar, baterai, dan sensor. Dan tantangannya sendiri yang sebelumnya dari keterbatasan suhu, kimia, proses, dan juga dari untuk mencapai kinerja optimalnya. Dan beberapa tadi saya jelaskan mengenai mekanisme-mekanisme dari konduktivitas ion. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.